Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah. Kuliahnya adalah tentang apa topik saya hari ini, Nak? Tabe, Dok, patofisiologi UDEM, Dok. Ya, patofisiologi UDEM. Saya akan bawakan materi patofisiologi UDEM kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Kita mulai. UDEMA itu didefinisikan sebagai akumulasi cairan yang tidak normal, yang banyak, yang eksesif, yang terjadi di jaringan interstisial ataupun di kafum serosa. Itu per definisinya. Jadi UDEMA itu adalah penumpukan atau akumulasi cairan yang banyak, yang tidak normal, yang berada pada interstisial atau pada kafum serosa. Interstisial itu bisa di palpebra, bisa di paru-paru, bisa di dorsum pedis atau di daerah lainnya seperti udema dorsum pedis. Kedengaran suaranya ya? Iya, kedengaran, Dok. Iya, Dok, kedengaran. Iya, Dok, kedengaran, Dok. Nah, ini contohnya. Ini adalah contohnya, ada udema palpebra, ya. Ada udema palpebra. Sebenarnya pipinya juga ini agak udem ini. Bisa juga di paru-paru, udem paru. Ya. Bisa juga terjadi udema paru. Nah, seperti ini udema paru. Ya. Kelihatan di sini ada udema paru. Seharusnya dia bersih seperti ini, tapi ini ada bercak-bercak mirip infiltrat. Tapi sebenarnya ini pada daerah hilir ini adalah udema pulmoni. Terus yang berikutnya adalah udema pada tungkai, ya, udem dorsum pedis. Udem ini nanti kita lihat ada banyak jenis. Kita lihat. Ini salah satunya juga udema dorsum pedis. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah di kafum serosa. Kalau tadi di interstisial, sekarang di kafum serosa. Kafum serosa itu seperti kafum peritoneum, kafum pleura, dan kafum perikard. Jadi kalau adanya di peritoneal namanya asites. Kalau adanya di rongga luar paru-paru namanya efusi pleura atau hidrotoraks kalau cairan. Tapi kalau dia berada di dinding, di kafum dari jantung, di dinding jantung, pembungkus jantung namanya efusi perikard. Ya. Perikard. Ini contohnya asites. Ya. Contoh asites. Dia berada di kafum peritoneum. Ini berada di kafum pleura. Namanya efusi pleura. Ini cairan semuanya yang putih ini. Bertumpuk. Sedangkan di sini bersih. Hanya udara semua. Yang hitam ini, yang lusen ini udara. Ini yang opak ini adalah cairan. Disebut efusi pleura atau hidrotoraks. Nah, sedangkan jantung itu yang normalnya modelnya hanya seperti ini, itu bisa dibungkus oleh cairan. Jadi modelnya seperti ini. Namanya efusi perikard. Nah, kalau di ronsen, ini kelihatan pinggang jantung menghilang. Harusnya pinggang jantungnya seperti langsing seperti buah pir. Tapi ini hilang karena terbungkus oleh cairan. Disebut sebagai efusi perikard. Ya, itu contoh-contoh. Nah, ini gambar-gambar dari keseluruhan tadi. Ini udema interstisial udema paru interstisial. Ini kaki gajah, elephantiasis namanya. Ya. Kemudian ini juga, kalau ini di kafum peritoneum. Ini sebenarnya di rongga juga ini, rongga sinovial, namanya efusi genu, ya, efusi lutut. Dia berada di rongga sinovial. Jadi ini masuk dalam kafum serosa. Untuk udema interstisial kita bagi menjadi beberapa. Kalau ditekan, ada yang kembali, ada yang tidak kembali.
Yang tidak kembali ini yang disebut dengan pitting edema. Jadi kalau ditekan, tinggal ini bekas tekanan dari jari. Dia tertinggal, namanya pitting edema. Ada yang non-pitting. Non-pitting kalau ditekan, dia tidak menggaung. Tidak menggaung. Berbeda dengan ini sudah pitting. Ini disebut pitting +4. Kalau yang ditekan turun tidak tetap saja rata, itu disebut non-pitting. Nah, gradasinya kalau dia turun 0 mili, tidak turun berarti kalau 2 mili +1, 4 mili +2, 6 mili +3, dan seterusnya. Ya. Inilah yang disebut dengan pitting edema. Kalau yang rata saja meskipun ditekan, itu disebut non-pitting. Nah, secara normal, hemostasis dari cairan tubuh itu seperti ini. Kita lihat ya. Kita meminum air, nanti akan dikeluarkan melalui urin. Bisa juga melalui keringat, insensible water loss. Bisa juga melalui feces. Ya. Jadi dari apa yang kita makan minum itu keluar. Tapi sebagian besarnya itu melalui urin. Jadi kalau kita melihat gambar ini diambil dari Guyton and Hall, yang meregulasi dari proses cairan yang kita minum, kemudian diregulasi oleh otak, kemudian ke ginjal keluar, itu mulai dari otak itu di hipotalamus. Ya. Hipotalamus itu mengontrol rasa haus, kontrol thirst. Ya. Kemudian di ginjal itu mengontrol eliminasi atau pengeluaran dari cairan. Kemudian di dalam darah, plasma darah itu ada protein-protein di situ yang mengatur keluar masuknya cairan dari dan keluar dari pembuluh darah. To pull fluid into the bloodstream. Kemudian dilapisi oleh sel-sel membran ataupun sel-sel kapiler, permeabilitas kapiler, itulah yang meregulasi keluar masuknya cairan dari dalam pembuluh darah. Ya. Dari pembuluh darah. Kita lanjut. Nah, bagaimana keseimbangan cairan di dalam tubuh? Perhatikan baik-baik. Ini gambar grafiknya. Begini modelnya. Tubuh itu dari katakanlah orang 100 kilo. 60 kilo itu adalah cairan. Ya. 60% itu cairan. Dari 60, katakanlah orang beratnya 70 kg. Maka 60% itu 42 liter itu adalah cairan. Sebagian besar cairan di dalam tubuh kita itu berada di intravaskuler, interstisial. Ya. Jadi kalau kita lihat ada intravaskuler di dalam pembuluh darah yang merah ini. Sedangkan yang biru dan coklat ini itu di luar dari pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah ini ada yang tinggal di dalam sel, itu yang paling banyak, intraseluler. Ya. Sedangkan antara di dalam sel dengan di dalam pembuluh darah itu yang disebut interstisial, itu kurang lebih hanya 15%. Ya. Jadi paling banyak cairan itu ada di dalam intrasel. Kemudian paling sedikit ada di intravaskuler, hanya 5%. Kalau orang berat badannya 70 kg, berarti hanya 3,5 liter di dalam pembuluh darah. Ya. Ini keseimbangan cairan. Nah, apabila terjadi penumpukan cairan di kompartemen tertentu, maka itulah yang disebut dengan udema. Ya, seharusnya itu seimbang tadi. Nah, perubahan cairan dari satu tempat ke tempat lain, dari yang misalnya dari yang tadi, dari intravaskuler ke interstisial, interstisial ke intraseluler, intraseluler ke interstisial, interstisial ke vaskuler, itu proses perpindahannya itu diatur oleh, ada dua. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik, tekanan air. Yang kedua tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik ini paling banyak dipengaruhi oleh air, tekanan air.
Dan itu tekanan hidrostatik itu mendorong air keluar dari pembuluh darah. Sedangkan tekanan osmotik paling banyak dipengaruhi oleh protein darah, protein di dalam pembuluh darah. Dan protein itulah yang menarik air yang berada di interstisial masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Jadi tolong diingat itu. Jadi kalau misalnya ini arteri kita, arteri kapiler kita, maka tekanan hidrostatiknya sangat tinggi. Dia mendorong ke interstisial. Yang di interstisial ini bakal keluar ke dalam interstisial. Interstisial nanti itu akan keluar. Ada yang keluar kembali masuk ke vena. Kembali masuk ke vena itu dipengaruhi oleh osmotik. Dalam hal ini protein. Tapi tidak semuanya kembali ke sini. Ada juga yang kembali ke sistem limfatikus. Jadi kalau kita jumlah, hidrostatik itu penjumlahannya harus sama dengan yang ke limfatik ditambah dengan ke osmotik. Kapan ini tidak mengalir dengan baik, maka akan cairan bertumpuk di sini, maka muncullah udema. Itu prinsip dasarnya. Ya. Normalnya hidrostatik di daerah arteri ini itu lebih besar daripada osmotik. Ya. Tetapi kalau di daerah yang ungu ini, ya, daerah yang ungu itu, hidrostatik itu kurang lebih sama dengan osmotik. Sedangkan kalau di daerah venula, hidrostatik lebih kecil dari osmotik. Nah, itulah yang mengakibatkan dia mengalir. Keluar, karena di sini hidrostatik lebih tinggi, keluar. Di sini osmotik lebih tinggi, kembali masuk. Kelebihan-kelebihan yang ada itu akan dikeluarkan melalui sistem limfatikus. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini akan berdampak pada balans cairan yang baik. Jadi tidak ada penumpukan di satu tempat. Karena ini sama dengan drainase, keluar harus sama dengan yang masuk ke interstisial harus sama dengan yang ke sistem limfatikus dengan kembali ke vena. Itu penjumlahannya. Nah, ini kalau dihitung-hitung perubahan cairan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ini adalah arteri kapiler kita, ini adalah vena kita. Kalau kita hitung, maka yang keluar dari arteri harus sama dengan yang kembali masuk ke dalam vena ditambah dengan yang kembali ke dalam sistem limfatikus. Ingat, 90% itu kembali ke vena. 10% masuk ke dalam limfatikus. Bisa? Cukup jelas? Hai, tidur semua. Iya, jelas dok. Ini. Tesnya lagi enak komputer baru kita. Kemudian saya pakai 2 komputer supaya saya bisa lihat video semua. Saya lanjut. Nah, ada yang disebut dengan hukum Starling. Hukum Starling itu bercerita tentang pertukaran cairan ini sendiri. Mana dia? Hukum Starling. Nah, hukum Starlingnya itu tekanan hidrostatik di daerah kapiler arteri ini atau kapiler ini itu lebih tinggi. Nilainya kurang lebih 37 miliosmol. Kemudian yang tekanan osmotik kapilernya hanya 25. Coba bandingkan ya. Ini 37 untuk P itu adalah simbol untuk hidrostatik. Sedangkan V itu osmotiknya. Ini daerah arteri. Kemudian di daerah interstisial, di daerah interstisial ini tekanan hidrostatiknya 1, tekanan osmotiknya 0, karena di sini tidak ada protein. Ya, tidak ada protein. Makanya tekanan proteinnya atau tekanan onkotiknya 0. Nah, kemudian di vena ini justru tekanan hidrostatiknya adalah 25. Sementara tekanan osmotiknya itu adalah 17. Ya, 17. Nah, sehingga kalau kita menghitung, aliran ini sebenarnya terjadi dari selisih antara PIV ditambah dengan VIF, ya, jadi 37 tambah 0, dikurangi dengan PIV intravena, ditambah dengan PIF. Ya, PIF. Itu hasil penjumlahannya. Itu pakai rumus yang tadi.
ya, dengan prinsip yang sama. Sehingga kalau kita hitung dengan angka, maka angkanya akan seperti ini. Net outflow-nya untuk arterial di sini adalah itu 37, kemudian ditambah 0 dikurang 1 ditambah dengan 25. Nah, jadi selisih antara ke sana untuk keluarnya adalah 37 dikurang 1 dikurang 25, berarti kurang 26. 37 kurang 26, 11. Berarti tekanan keluarnya nih 11. Tekanan keluarnya 11, outflow-nya. Sedangkan tekanan aliran masuknya itu adalah 9. Nah, kalau di sini keluarnya 11, masuknya cuma 9, harus ada selisih yang masuk ke sini sebesar 2. Ya, harus sebesar 2. Jadi kalau di sini dapatnya 11 tekanan keluarnya, tekanan masuknya 9, maka tekanan ke sananya adalah 2 mm Hg. Itu hasil perhitungannya. Dan ini adalah sudah dihitung semuanya, sehingga kita bisa melihatnya dengan baik. Siapa yang raise hand itu? Bentar ya. Ada apa Lena sama Indriani? Minta izin kali ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini perhitungannya. Jadi yang ke sana itu 12. Ya. Yang keluar adalah 11, yang kembali masuk adalah 9. Itulah siklus berdasarkan hukum Starling. Hukum Starling. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Kurang lebih sama dengan tadi. Yang masuk ke dalam arteri, daya dorongnya 11. Kemudian yang masuk ke kembali ke vena adalah 9. Otomatis yang masuk ke limfatik adalah selisihnya antara 11 dengan 9. Ini 2. Jadi tidak ada penumpukan di dalam interstisial. Ya. Nah sekarang, mengapa terjadi edema? Edema terjadi oleh karena adanya ketidakseimbangan antara yang tadi, antara yang masuk dengan yang keluar, yang kedua ini. Jadi terjadi penumpukan interstisial. Akumulasi karena ketidakseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Contohnya, ya di baik jangan lagi. Bentar. Nah, itu tutup ini. Buka kembali di sini. Use here. Kemudian ini misalnya arterial masuk ke sini. Tadi jumlahnya berapa ini? Berapa tekanannya tadi ini, Nak? 11, Dok. 11. Oke, 11. Yang masuk ke sini berapa? Seharusnya? Ke limfatik? 2. 2, Dok. 2 ya. Tapi karena di sini tersumbat, maka apa yang terjadi? Di sini juga atau di sini tersumbat, maka bertumpuklah cairan di interstisial. Nah, yang bisa meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler di sini adalah misalnya tekanan darah yang meningkat, increase arterial pressure atau blood volume, atau ada konstriksi di vena. Jadi di vena ini menyempit sehingga ke sana susah tinggi. Atau ada venous pressure, ada gagal jantung. Ini tekanan meningkat. Yang bisa mengakibatkan aliran vena ini berkurang itu adalah oleh karena penurunan tekanan osmotik. Apa yang bisa mengakibatkan tekanan osmotik menurun? Karena jumlah protein turun. Protein turun itu bisa pada keadaan apa saja? Malnutrisi,
atau produksi protein yang kurang pada penyakit hati. Ini malnutrisi. Atau bocor keluar protein di air kencing namanya sindroma nefrotik atau gagal ginjal. Ya, ini yang mengakibatkan plasma berkurang sehingga tidak bisa menarik air kembali masuk ke sini. Apa yang bisa menghambat dari sistem limfatikus? Itu misalnya adanya filariasis, elephantiasis, adanya tumor yang menekan sistem limfonodus, yang menekan atau sudah diangkat sistem limfonodusnya, sehingga aliran baliknya tidak ada. Yang berikutnya adalah karena habis diradiasi, sehingga mengalami cicatrix pada area sistem alir balik. Itu bisa terjadi. Nah, ada juga yang karena pelepasan histamin, alergi pada luka bakar, itu juga bisa terjadi kerusakan pada sistem permeabilitas. Yang dimaksud dengan permeabilitas ini dindingnya ini. Dinding dari kapiler ini bermasalah. Apa yang bisa mengakibatkan dinding kapiler bermasalah? Ini tadi, histamin, alergi, burn, dan seterusnya. Jadi kalau secara umum kita simpulkan bahwa udema itu sebenarnya patofisiologisnya itu adalah yang pertama karena tekanan hidrostatik meningkat. Yang kedua karena tekanan onkoplastik, onkotik plasma onkotik yang di vena itu menurun. Yang ketiga oleh karena sistem adanya obstruksi pada sistem limfatikus, sistem alir balik limfatikus. Yang lain adalah adanya tisu faktor jaringan, ya. Atau adanya kerusakan pada dinding-dinding pembuluh darah ini yang disebut dengan perubahan permeabilitas kapiler yang meningkat. Atau karena garam atau retensi cairan seperti pada gagal ginjal, ya. Itu bisa terjadi. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, bagaimana secara klinis? Kita lihat. Secara klinis, udema itu bisa terjadi, tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya protein turun, ini semua yang terjadi. Salah satunya protein turun. Berarti di daerah vena ya, onkotiknya atau osmotiknya menurun. Itu misalnya pada sindrom nefrotik karena bocor, sirosis karena produksi protein yang menurun, malnutrisi karena kwashiorkor misalnya, tidak ada protein, asupan protein. Kalau hambatan pada vena, misalnya pada sistem limfatikus, misalnya gagal jantung, ada obstruksi lokal seperti pada apa tadi? Pada filariasis. Bisa karena radang, ada inflamasi, ada infeksi, atau ada tumor yang memblok sistem limfatikus. Ini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan penumpukan cairan di interstisial yang disebut dengan udema. Ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan tadi. Bisa karena persoalan di kapilernya, di sistem sirkulasinya, di ginjalnya, di livernya. Kalau di liver tadi, salah satunya adalah karena protein yang dibentuk berkurang. Di ginjal karena ada kebocoran protein, sindrom nefrotik misalnya. Ya. Ini bisa terbentuk udema. Terus kapiler misalnya, oleh karena ada inflamasi radang sehingga permeabilitas berubah seperti karena adanya histamin dan seterusnya, itu juga akan berpengaruh pada ini semua, tekanan hidrostatik, tekanan osmotik, onkotik dan seterusnya perbedaannya. Dan seterusnya ujung-ujungnya adalah kalau misalnya ini seperti ini dilihat, ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kalau daya dorongnya besar, daya tariknya kecil, ya udem juga. Nah, ini pembuluh darah, daya dorongnya keluar, daya tariknya kecil, ya udem juga. Dan seterusnya. Ada juga faktor metabolisme, misalnya retensi natrium. Kalau retensi natrium, natrium itu menarik air ke intravaskuler. Intravaskuler kemudian berlebihan, dia dorong keluar. Akhirnya udem juga. Ya. Oke. Ini sistem limfatikus yang tersumbat. Ya. Nah, kalau kita lihat kasus ini kakinya udem, interstisial. Ini perutnya asites, penuh cairan di dalam perutnya. Ya. Ini biasanya terjadi kalau bukan karena CHF, albumin menurun, ada
di rongga peritoneum, biasanya asites juga bisa juga karena gagal ginjal, ya. Dan tugas kita lah mencari tahu yang mana yang menjadi penyebabnya untuk diagnosis dan ditata laksanai. Nah, kalau misalnya ini kita umpamakan dia sebagai sindroma nefrotik atau sirosis hati, itu berarti produksi albuminnya yang menurun, ya. Sehingga kemampuan untuk menarik venous return ini kecil, ini menurun, ya. Belum lagi kalau dokter-sikusnya terhambat. Jadi kalau kita lihat ini, terjadi peningkatan hidrostatik, hambatan dari ini karena tekanan osmotik yang menurun, ya, liver failure misalnya, atau kidney injury atau sindroma nefrotik. Nah, ini sindroma nefrotik, ya. Ini ada UDM ini karena sindroma nefrotik umumnya pada anak-anak. Umumnya pada anak-anak. Dia berbeda, bukan ini lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ini. Cari ilmu di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau ini kan karena sindroma nefrotik berarti protein menurun. Itu terhambat. Penarikan kembali cairan kembali ke vena itu terhambat. Sehingga terjadi penumpukan di interstisial. Ini anak ini, kalau misalnya dia miring tidur ke kiri, maka muka sebelah kirinya udah. Kalau dia miring ke kanan, maka yang sebelah kanannya yang udah. Oke. Ini filariasis. Apa yang terjadi pada sistem ini pada filariasis? Kita lihat itu karena sistem limfatikusnya yang terhambat di jaringan limfatikus di sini itu terjadi penumpukan parasit. Ya. Parasitnya adalah filariasis sehingga sistem vena yang mau kembali ke sana, sistem limfatikus yang mau kembali ke sana itu tersumbat di sini sehingga terjadi udema tungkai. Ini kalau kita pencet, kalau untuk filariasis ini tidak akan kempes-kempes. Disebut juga sebagai non-fitting udem. Nah, ini salah satunya adalah sistem limfatikus yang bermasalah. Ini sistem limfatikus yang bermasalah. Alir baliknya yang bermasalah. Ini juga bisa terjadi pada deep-vein thrombosis. Ini sistem limfatikus yang bermasalah. Ini bisa karena pasca radiasi, bisa karena limfonodusnya sudah diangkat pada saat operasi misalnya. Atau karena adanya infeksi parasit. Disebut juga sebagai kaki gajah. Elephantiasis. Kakinya besar, kaki gajah. Ini kalau kita lihat di sini, sistem limfatikus atau sistem vena cava superior di sini bisa tertekan oleh tumor. Jadi kalau ada tumor yang menekan, maka aliran balik vena dari sana itu susah. Nah, ini makanya kelihatan dia punya vena-vena ini melebar. Ini disebut juga sebagai vena cava superior syndrome. Sindrom biasanya tumor yang menekan sehingga alir balik ke arah jantung itu, ke arah vena yang ke arah jantung itu bermasalah. Ya. Itu karena sistem vena cava yang tersumbat. Disebut juga sebagai vena cava superior syndrome. Nah, ini salah satu model. Ini C-amama, tumor payudara. Tumor payudaranya kemudian itu ada sistem limfatikus, kelenjar limfanya besar, bengkak, menghambat sehingga tangan kanan ini kelihatan lebih udem. Ini interstisial. Ini kalau ini yang di kaki. Nah, ini kaki, ini udem. Interstisial. Ini mungkin karena hipoalbuminemi. Karena kalau kita lihat kalau hipoalbuminemi itu biasanya sistemik. Ini tangannya juga besar, ya. Kakinya juga besar. Oh, sama pasiennya ya, sama pasiennya. Jadi ini mungkin terjadi dua hal. Vena cava superior syndrome-nya itu juga menghambat sistem vena yang dari tungkai. Nah, jadi sistem limfatikus ini yang bermasalah ini karena keganasan. Mungkin habis radiasi itu bisa terjadi atau post operasi dan pada saat operasi sistem
limfonodusnya juga terangkat ya. Sistem limfonodus terangkat dan itu sistem limfonodus bisa juga karena produksi protein tubuh yang kurang, apakah karena dia malnutrisi ataupun lainnya. Ya. Nah, kemudian bisa juga karena peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Nah, ini saya kira semua dari rangkaian contoh-contoh udema yang terjadi. Tapi bagaimana fitomekanismenya? Sederhana sekali. Jumlah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Apa yang mempengaruhi yang masuk ke interstisial? Hidrostatik. Apa yang mempengaruhi keluar dari interstisial? Ada dua. Sistem limfatikus dan sistem onkotik pada vena. Saya kira itu kuliahnya untuk patofisiologi UDEM. Kalau Anda mengikuti dengan baik, pasti Anda sangat mudah memahaminya. Nanti filenya akan saya kirim ke grup WA. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Mana mahasiswanya? Ayo nak, ada yang mau bertanya? Halo? Sampai teman-teman, silahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, saya stop screen ini. Ayo, mana yang mau bertanya? Kita jumlah peserta hari ini 90 orang. Ayo, nak. Tabe dok, perkenalkan dok, nama saya Nur Rahmat Hasbi, NIM 071 dok. Siapa namamu, nak? Nur Rahmat Hasbi dok. Nur Rahmat Hasbi. Ya, kenapa ya, Nur Rahmat Hasbi? Saya ingin bertanya dok, tentang transudat dok. Transudat? Iya dok. Ya. Apa kan itu biasanya indikasinya karena ada gangguan di ginjal. Edema apa saja yang bisa muncul dok, yang bisa timbul edema irreversible atau bagaimana dok? Mohon penjelasannya dok. Tabe. Ya, per definisi udema adalah penumpukan cairan. Ya. Cairan itu memang yang bertumpuk kita bisa bagi menjadi dua. Ada eksudat, ada transudat. Ya, ada eksudat, ada transudat. Nah, transudat itu hampir tidak ada proteinnya. Proteinnya rendah. Jadi benar-benar murni hanya penumpukan cairan. Sedangkan kalau eksudat itu selain bisa mengandung protein, itu karena kebocoran kapiler misalnya, itu juga bisa mengandung debris, jaringan-jaringan mati. Nah, misalnya nanah. Nanah itu eksudat. Darah. Darah itu eksudat. Kemudian apa lagi? Lemak itu eksudat. Jadi itu kita tidak kategorikan masuk ke dalam kuliah kita kali ini. Yang dalam perkuliahan kita itu adalah udema. Udema per definisi adalah yang transudat. Ya, asites itu transudat. Isi perut itu, cairan di perut itu bisa banyak. Dia bisa cairan isi perutnya adalah nanah, namanya kiloasites. Ya, kiloasites. Kalau darah namanya apa? Asites hemoragik. Ya. Banyak, tapi yang kita cerita ini adalah yang kita kuliahkan hari ini adalah kalau dia transudat. Jelas? Mana tadi yang bertanya? Iya, terima kasih banyak dok. Ya, kembali ke Asina.
Siapa lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Dok. Siapa itu? Tapi Dok, saya Lisa Lindang Palakbirang. Lisa Lindang Palakbirang. Apa toh? Saya bertanya, Dok, apakah dengan operasi fungsi limfatik pada filariasis atau penyakit kaki gajah bisa kembali normal, Dok? Terima kasih, Dok. Tata laksana itu kita tidak cerita sebenarnya di sini ya. Tata laksana itu kita buat cerita tentang patofisiologi terjadinya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan saja. Tata laksana itu salah satunya adalah tata laksana etiologi. Apa penyebabnya? Filaria. Matikan filarianya. Mudah-mudahan dengan matinya filarianya, habis penumpukan filarianya, sistem limfatik bisa mengalir dengan baik. Nah itu. Tapi kalau ternyata filariasisnya sudah tidak ada, sudah terlanjur jadi masalah sistem alir baliknya, ya mungkin saja dengan tindakan pembedahan ataupun yang lainnya bisa. Ya. Siapa lagi yang lain? Baik, Dokter. Terima kasih. Kembali kasih. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya akhiri perkuliahan ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Banyak, Dok. Terima kasih, Dok.